Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin menanggapi salah satu komentator yang masuk dalam kolom komentar kami ketika kami meluruskan pernyataan Khalid Basalamah. Nama komentator tersebut adalah Supriyanti dan kami sudah sematkan komentar ini sehingga komentarnya ada di paling atas. Supriyanti ini berkata, "Bang, kalau ada yang memfasilitasi, mau nggak diskusi langsung sama Ustadz Khalid Basalamah?" Sebenarnya pertanyaan ini sangat lambat sekali. Sudah lama kami katakan, siapapun di antara sutat-sutat Wahabi seluruh Indonesia yang pernah kami tanggapi ceramahnya, yang pernah kami luruskan ceramahnya, monggo ngajak diskusi langsung dengan Sani Uye. Sani Uye tidak akan pernah mundur sejengkal pun. Dan kami berharap kepada Supriyanti ini agar dia tidak hanya pandai berkomentar, tetapi dia juga mampu menjadi fasilitator, mempertemukan kami dengan Khalid Basalamah. Minimal kami akan menawarkan 9 pembahasan, dan ini kami ambil dari video Khalid Basalamah sendiri dan sudah kami luruskan. Pertama, Khalid Basalamah berkata, tidak boleh membaca surat yang sama di rakaat pertama dan di rakaat kedua. Contohnya adalah di rakaat pertama kita membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Maka kata Khalid Basalamah, kita tidak boleh membaca di rakaat kedua Al-Ikhlas lagi. Padahal di dalam hadis Sahih Bukhari di sana dijelaskan, wa qala Qatadatu fi man yaqra'u suratan wahidatan fi raka'ataini aw yuraddidu suratan wahidatan fi raka'ataini kullun kitabullah. Qatadah berkata tentang orang yang membaca satu surat dalam 2 rakaat atau dia mengulang satu surat di 2 rakaat. Kullun kitabullah. Kata Qatadah, semua itu adalah kitab Allah, semua firman Allah. Artinya apa? No problem. Wa qala Ubaidullahi an Thabitin an Anasin radhiyallahu anhu kana rajulun minal ansari ya ummuhum fi masjidi Quba'in wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fis sholati mimma yuqra'u bihi iftataha biqul huwallahu ahad hatta yafrugha minha thumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha wa kana yasna'u dzalika fi kulli rak'atin fakallamahu ashabuhu faqalu innaka taftatihu bihadhi surati thumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra'a bi ukhra fa imma taqra'u biha wa imma an tad'aha wa taqra'a bi ukhra faqala ma ana bitarikiha in ahbabtum an a'ummakum bidzalika fa'altu wa in karihtum taraktukum wa kanu yarawna annahu min afdalihim wa karihu ay ummahum ghairuhu falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaruhul khabara faqala ya fulan ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka wa ma yahmiluka ala luzumi hadhi surati fi kulli rak'atin faqala inni uhibbuha faqala hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Dalam Sahih Imam Al-Bukhari ini sangat jelas sekali. Dulu ada sahabat dari kalangan Ansor yang ketika beliau mengimami sholat di Masjid Quba, beliau itu selalu membaca surat Al-Ikhlas. Di rakaat pertamanya surat Al-Ikhlas, di rakaat keduanya surat Al-Ikhlas. Ini kemudian baru surat yang lain. Setelah itu kejadian ini dilaporkan, diberitakan kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi datang ke Masjid Quba atau menemui mereka semua. Mendengar cerita tersebut, Nabi Muhammad SAW kemudian memanggil si imam tadi. Lalu beliau berkata, ya fulan, wahai fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka. Apa yang membuat kamu tidak mau melakukan saran daripada teman-temanmu? Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhi surati. Dan apa yang membuatmu untuk selalu membaca surat ini? Dalam artian, apa yang membuatmu selalu membaca surat Al-Ikhlas fi kulli raka'atin, di setiap rakaat? Apa jawaban sahabat yang menjadi imam Masjid Quba tersebut? Faqala inni uhibbuha. Sungguh saya mencintai surat Al-Ikhlas, Nabi. Mendengar jawaban beliau, akhirnya Nabi bersabda, faqala hubbuka iyyaha adkhalakal jannata. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu membuat kamu masuk surga. Ini di dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari
Sehingga sangat heran apabila Khalid Basalamah menyatakan tidak boleh kita mengulang satu surat di 2 rakaat. Ini kan aneh, katanya pengikut salaf, tetapi ternyata menyalahkan sahabat Nabi, yang mana sahabat Nabi dibenarkan oleh Nabi. Salaf yang mana kalau bukan salaf fikir? Yang kedua, Khalid Basalamah berkata, Nabi Muhammad dan para sahabatnya dahinya terdapat tanda hitam. Na'udzubillah min dzalik. Hadis mana yang mengatakan bahwa dahi Rasulullah maupun dahi para sahabat itu terdapat tanda hitam? Kalau seumpama Ustadz Wahabi dahinya banyak yang hitam, jangan sampai membayangkan Nabi dan para sahabat juga begitu. Sebab Nabi Muhammad SAW maupun sahabat Nabi itu bukan Wahabi, sehingga dahinya tidak mungkin hitam. Yang ketiga, Khalid Basalamah menyatakan kotoran kucing ataupun kotoran binatang yang dagingnya haram dimakan itu bisa membatalkan wudhu. Astaghfirullahaladzim. Kitab fikih yang mana yang mengatakan, atau hadis Nabi yang mana yang menyatakan, ataupun ayat suci Al-Quran yang mana yang menyatakan bahwa kotoran kucing bisa membatalkan wudhu? Tolong jelaskan kepada kami dalilnya mana. Jangan hanya berteriak mana dalilnya, sedangkan kalian para Wahabi sering sekali ketika berfatwa tanpa dalil. Kemudian Khalid Basalamah juga berkata, rukun wudhu itu hanya ada 2, yaitu membasuh wajah dan tangan sampai siku. Selainnya itu hukumnya sunnah muakkadah. Ini sangat jelas pernyataan Khalid Basalamah yang mengatakan bahwa rukun wudhu itu hanyalah membasuh wajah dan tangan sampai siku, sama dengan tayamum katanya. Ini kan sangat lucu teman-teman, dan video ini sudah kami amankan semua sebagai pembuktian nanti ya, kalau Khalid Basalamah berani dan punya nyali berdiskusi dengan kami. Kemudian Khalid Basalamah juga berkata, ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW itu meninggal dalam kondisi menyembah berhala. Astaghfirullahaladzim. Saya minta satu hadis saja kepada Khalid Basalamah atau pendukungnya yang menyatakan bahwa ayah Nabi Muhammad maupun ibunda Nabi Muhammad SAW itu mati dalam kondisi menyembah berhala. Tolong sebutkan teks hadisnya. Ayah ataupun ibunda Nabi mati menyembah berhala, dalam kondisi menyembah berhala. Kalian tak akan pernah mampu mendatangkan satu hadis pun kecuali Anda bikin hadis sendiri. Kemudian Khalid Basalamah juga pernah berkata, gelar Ali karramallahu wajhah itu banyak dinukil dari orang Syiah, sehingga Khalid Basalamah tidak mau mengatakan Ali karramallahu wajhah, karena bagi dia itu banyak dinukil dari orang Syiah riwayat karramallahu wajhah itu. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kita paham, kita tahu banyak para ahli hadis dan bahkan Imam Asy-Syafi'i, para ulama ketika menyebut Sayyidina Ali, beliau menyatakan karramallahu wajhah. Kemudian Khalid Basalamah juga pernah berkata, Nabi Ibrahim sebelum menjadi Rasul, Nabi Ibrahim sebelum diutus sebagai seorang Nabi oleh Allah, beliau katanya pernah bingung mencari Tuhan. Melihat bintang, oh jangan-jangan ini Tuhan. Melihat matahari, jangan-jangan ini Tuhan. Kok ada seorang utusan Allah bingung mencari Tuhan iki piye? Kemudian Khalid Basalamah juga pernah berkata, kotoran manusia itu adalah najis mughalladzah, najis besar dan membatalkan wudhu. Ya Allah, ini fatwa-fatwa daripada Khalid Basalamah. Sekali lagi kepada Supriyanti, tolong sampaikan kepada Khalid Basalamah, sediakah dia berdiskusi dengan kami? Anda salah nanya ketika Anda bertanya apakah kami siap berdiskusi. Sudah lama kami katakan, monggo kepada para Ustadz Wahabi yang tidak terima dengan koreksian kami, yang tidak terima dengan bantahan-bantahan kami, ngajak diskusi. Bahkan Badrus Salam LC maupun Farhan Abu Furaihan yang sudah berdusta atas nama Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab tentang masalah hukum melafatkan niat, kami sudah berikan sayembara kepada seluruh Ustadz Wahabi se-Indonesia, bahkan seluruh dunia, untuk
bisa membela Badrus Salam ini maupun Farhan Abu Furaihan. Sampai sekarang tidak ada orang yang mampu membela kedustaan Farhan Abu Furaihan maupun Badrus Salam LC, kecuali Anda nanti berdusta lagi kedua kalinya dan berdusta seterusnya. Tolong sampaikan kepada Khalid Basalamah, jangan hanya berkuar-kuar di depan jemaahnya. Tolong sampaikan, Sani Oye takkan pernah mundur sejengkal pun hanya untuk berdiskusi dengan orang-orang yang sering ngaur ketika berfatwa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Semoga ini bisa dimengerti oleh para semua jemaah Wahabi. Sadarlah, sadarlah, sadarlah. Kalian jangan hanya tertipu dengan teriakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Padahal para sultan Wahabimu banyak sekali berfatwa, yang fatwa itu justru menyelisih Al-Quran, menyelisih hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.